Oke guys, balik lagi di Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Moski Podcast. Kali ini lagi di Danau Ciberem. Kalau kita ngeliat pemandangannya nih, depan itu danau. Seru nih, ngeliatnya bagus. Dulu tuh masih gundukan tanah ya, Lia? Iya. Nah, di sebelah gua tuh udah ada Om Yuli. Lu kenapa sih namanya Yuli? Karena gue lahir bulan Desember. Oh gitu ya. Iya. Kenapa namanya nggak Ides gitu ya? Oh iya juga ya. Salah dong bulan. Yuli, anjir. Gua kalau ngeliat lihat nama lu awal-awal, ini orang cewek apa cowok? Tapi ada Warsitonya belakangnya, betul cowok. Wah, Shadow nih tempatnya nih. Jadi kali ini sama Om Yuli nggak sembarangan dibawa nih, agak susah jadwalnya. Bukan sibuk banget nih Bapak. Sibuk. Jadi Om Yuli ini secara sejarah kehidupannya dia itu adalah dulu seorang DC. Bukan mah. Kalau zaman sekarang dibilangnya matel ya, mata telur. Beda dong. Beda ya? Beda. Kalau debt collector emang yang dulu gue jalanin itu langsung dari leasingnya resmi. Oh, kalau debt collector yang mata elang itu dia eksternal dia. Eksternal. Ada jatuhnya apa ya? Vendor orang ketiga. Gitu. Iya, pihak ketiga. Jadi kalau misalkan gue itu dulu langsung kan kalau orang ngambil kredit cicilan nih motor atau mobil gitu, kendaraan bermotor, itu langsung sama leasing tuh pihak bank. Nah, gue dipekerjakan sebagai debt collector di situ untuk yang nagih angsuran yang terlambat. Oh. Iya, dulu kayak gitu. Kalau yang mata elang itu biasa dia pihak eksternal di luar daripada kan kalau gue ini ada di perjanjian kontrak itu ada tertulis di situ. Oh gitu. Iya, memang kalau misalkan ada keterlambatan, ada dari pihak leasing akan datang ke rumah untuk paling enggak ada konfirmasi lah kenapa bayar terlambat, kira-kira mau bayar kapan ya kayak gitu. Oh gitu. Dan itu bisa untuk nagih angsuran doang, nggak harus narik motor kalau gua. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Walaupun dia udah telat berapa bulan gitu? Iya, wajibnya itu memang kalau gua, yang gua lakuin dulu, itu wajibnya angsuran, bukan unit. Kecuali ada indikasi unitnya bakal kayak misalkan digelapin gitu kemana gitu, atau ada indikasi mau misalkan dibuang jauh lah. Nah kalau kayak gitu kita bisa, itu juga nggak sembarangan prosedurnya, kita harus ke kantor dulu, minta ada surat untuk tarik unitnya dari kantor. Berarti ada urusan sama kepolisian berarti dong? Kalau tarik unit dari... Enggak. Tapi kan langsung dari si leasingnya. Oh leasingnya udah punya hak berarti? Iya. Apa sih kalau itu ada perjanjian namanya fidusia gitu kan? Iya kan pas lagi, makanya kalau misalkan pas lagi ada akad kredit coba dibaca deh itunya dah. Surat apa yang kita kontraknya itu ada kayak gitu. Oh itu beda karena orang kebanyakan ya yang di mata elang sebutnya juga DC kan. Oh debt collector tuh tukang ngambil motor. Nah itu. Nah ini jadi edukasi nih buat teman-teman. Jadi antara debt collector dengan mata elang itu berbeda. Nah kenapa berbeda? Nah dari tampilannya juga sendiri kan. Dia kalau jadi mata elang juga orangnya nggak ada serem-seremnya gitu. Iya. Malah ramah banget kayaknya ngambil motor tuh, pakai permisi. Nah, jadi Om Yuli ini sebagai debt collector resmi ya dari leasing. Dulu di leasing gue itu ada ini nggak sih, Om? Pengalaman Om, seru Om. Karena kan beredar nih beberapa berita lah, cita-cita katanya. Ini agak jorok juga nih. Kalau misalnya lagi narik narik angsuran yang telat, itu ada juga ditawarin sama si ceweknya kayak gitu. Ada. Serius itu beneran ada? Beneran. Dulu gua. Tapi lu pernah nggak? Pernah. Serius? Bener. Lu pakai? Enggak juga dong. Karena enggak bukan tipe yang gue suka. Oh gitu. Kalau tipe suka lu sikat. Anjir. Enggak juga, jadi gini masa gitu gue dapet konsumen daerah Cibitung. Gue megangnya dulu ya, megang wilayah gue tuh kan debt collector yang itu dibagi per wilayah tuh. Nah yang gue pegang itu daerah Setu, terus Mustika Jaya, terus Bekasi Timur sampai ke Cibitung. Nah Cibitung itu ada tenda biru.
Tahu. Gang nyamuk. Nah. Kalau kata orang mah ya. Nah, Jangan itu- ketawa Anda. Kalau Anda ada- kerja di Cibitung pasti tahu. Itu ada konsumen yang di situ lah intinya. Dia kerjanya ya itu PSK lah ya. Nah itu gue samperin, emang ada telat pembayaran kan ya. Gue intinya pengen tahu doang kenapa. Itu gue disamperin sama yang jaga wilayah situ, kayak apa ya, centengnya ya? gitu. Iya. Centengnya. Ada urusan apa ini? Ya kan, gue kan ada surat tugasnya ya. Ngomong lah, saya pengen ketemu sama ibu siapa gitu, gue lupa lah. Ada urusan apa kata? Ini untuk konfirmasi aja kenapa pembayaran motornya telat. Udah berapa bulan gitu kan, sampai itu gue juga kalau 1 bulan gak gue langsung samperin, biasanya cuma lewat telepon. Ini karena telat 2 bulan, mau masuk ke telat 3 bulan, itu gue samperin untuk konfirmasi aja sebenarnya. Terus Pas lagi dikasih tahu kan, dikasih tahu lah ini kamarnya yang ini gitu, rumahnya kayak kontrakan gitu kan, dia berjejer kan. Pas lagi gue disuruh masuk, dia pakai anduk doang. serius? Habis mandi kali, lu positive thinking lah. Habis mandi kali, habis mandi. Ya terus lu datang gitu kan. Mungkin. Cuman ya kalau dia habis mandi ngapain gue disuruh masuk? Ya mungkin takut kalau di luar sangkanya gak sopan. Ya gue sih lebih milih Gak sopan. dia selesain mandinya dulu, pakai baju dulu, baru nyuruh masuk. Kan itu lebih enak ya. Oh ini dia pakai handuk tuh belum mandi? Apa baru mau mandi? Ya dia mau udah mandi atau belum mandi gue nggak merhatiin. Pokoknya intinya dia pakai anduk, suruh gue masuk. Ya gue ngapain? Gue bilang. Ya gue nggak mau. Udah Pak, saya nunggu di ini aja, gue bilang. Di luar. Di luar aja. Ntar kalau udah kelar baru. Enggak, udah sini masuk aja. Ya gue takut. Akhirnya nggak jadi. Gue Jadi. Berarti misi lo untuk nagih itu nggak berhasil dong? Gue makanya gue cuma kuat setahun doang. Yang lebih mantep. Ya enggak, lu dalam kuat setahun. Berarti dalam setahun itu berapa kali lu dapat konsumen kayak begitu? 3. 3 3. di gang yang sama? Apa beda-beda? Beda-beda. Ada juga yang di rumah, ada yang kayak gitu, ada yang lebih parah. Waktu itu gua nagih di daerah mana, Setu kalau nggak salah. Jadi ternyata si bapaknya ini sebenarnya ngelakuin pembayaran benar, benar nih tiap bulan bayar. Tapi sama si istrinya nggak disetorin. Oh, itu istri muda kan? Ya gue nggak tahu lah istri muda atau enggak, kayak gitu pokoknya. Terus sampai nawarin, aduh kata gue enggak ada Bu, makasih. Akhirnya gue dapat nomor si bapaknya, udah langsung komunikasi sama dia aja, baru dibayarin. Kalau mau mah mungkin bisa. Kalau mau. Kalau mau. Tapi untungnya lu nggak mau ya, karena bukan selera. Bukan selera. Intinya di situ. Iya, Kalau bukan selera, hati tidak tergerak. Berarti lu bukan tipe orang yang cowok yang apa aja disikat kan? Bukan dong. Kesempatan. Tapi kalau misalnya kejadiannya lu mau nih sama tuh cewek, ya akhirnya kan lu cuman apa ya? Lu jadi punya hutang ke perusahaan kan? Jadi mungkin kayak gini, kalau pas lagi kayak gitu bukan hutang ke perusahaan, kayak gua lepas aja gitu. Kan ada step-stepnya nih. Kalau misalkan gua untuk ngurus yang bagian khusus 2 atau 3 bulan gitu kan. Nah ntar kalau lewat dari 3 bulan itu ada lagi bagian lain. Misalkan lewat 4 bulan ada lagi bagian lain. Nah biasanya kalau udah lewat hampir berapa bulan gitu ya, di atas 4 bulan atau 5 bulan, itu baru ke eksternal yang debt collector itu, yang mata elang itu. Mereka emang udah dikasih kayak mandat. Iya. Kasih mandat. Udah ambil unit. Iya gitu. Ternyata dia mau ngambil juga nih, digituin lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma kan jatuhnya dia rame-rame, nggak mungkin sendiri. Lo kan pasti sendiri kan? Sendiri. Kalau Kecuali kalau tarik unit baru. tarik unit dari rame-rame Tarik gitu. unit 2 orang juga nggak rame-rame banget. Masa gue bawa 2 motor 1 orang? Iya kali kan, bawa sirkus. Atau kayak orang India kan, dibawa gitu di atas naik motor. Luar biasa banget. Nah tapi lu pernah nggak sih kalau yang itu kan tadi yang masalah cewek kan, nggak ada yang galak nggak sih? Udah datang tuh udah diancungin golok gitu. Pernah. Serius? Ini keren nih. Jadi keren. bener keren. Itu di daerah Ciketing. Ah. Dia ngambil motor kalau nggak salah repo. Angsuran kedua telat bayar. Baru angsuran dua angsuran kedua. Ngapain ngambil motor dia? Ya gue nggak tahu, dah gue samperin kan ya. Tatonya banyak, badannya gede. Takut lah gue. Dulu badan gue masih kecil kan, nggak ini banget. Kurus lah. Aduh, takut juga nih gue ketemu dia nih. Kenapa ini, ada apa ini kok bisa sampai telat? Itu gue tanya, bang, maaf bang, ini abang ini, kata gue atas nama ini, ngambil motor ini. Lu dari leasing ini? Sini lu. Langsung ditarik badan gue, Diangkat itu. Tadi dulu bang, kita ngomong baik-baik dulu bang, ini ada apa, kata gue kan.
Terus diceritain lah dia nggak terima katanya, motor dia motor baru, masa balap lari sama Tiger kalah. Anjir. Tadi dulu bang, Revo lawan 200. gue mau ketawa. 100 cc. 100 cc kan? Revo itu 110 lah. 110 Ya, lawan 200 cc. Ya gue juga kan gak enak juga ya mau ketawa. Badan dia lebih gede takut menghina dia. Ya akhirnya gue saranin gini, bang, jangan marah sama saya bang, saya cuma kerja, gue bilang gitu kan. Abang kalau mau marah, mending ke kantor saya ketemu sama bapak ini, gue bilang. Itu supervisi gue. Jadi gue lempar ke dia, marah-marah ke dia aja. Gue bilang dia tuh yang apa namanya, yang kalau misalkan mau ada komplain atau apa, bagiannya ke dia. Saya cuman tugas kesini cuman nanya aja, gue bilang kayak gitu. Daripada dia marah-marah ke gue, bener tapi ngamuk-ngamuk, ujung-ujungnya dikembaliin itu motor Ke perusahaan, ke leasing. ke leasing. Ya, tapi kocak banget sih dia alasannya. Ya, nggak Kalah tahu. sama Tiger. Ya makanya kan gue bilang lucu aja. Gokil dia orang. Ada loh yang kayak gitu. Yang keren di daerah, pengalaman paling keren nih waktu itu tuh, di daerah Bantar Gebang, tap tempat pembuangan akhir ya, sampah ya. Cicilannya cuma 300.000 Per bulan. per bulan. Itu waktu itu motornya Mio kalau nggak salah. Motornya dirawat bersih, dia kerja harian. Itu tahu nggak gua kasih tau naginya gimana? Bawa celengan plastik. Celengan plastik itu dia nabung 20.000, 10.000 gitu sampai sebulan. Asal gua ke situ dibelek, dihitung receh duitnya, dikasih ke gua, terus gua beli lagi celengan plastik, kasih lagi ke dia. Tapi bayar. Tapi lu baik banget tuh, lu yang nanggung celengan plastiknya. Enggak dia. Oh, dia. Tapi gua dimintain sama dia beliin gitu, sekalian. Di jalan ya udah kata gua beliin kan. Kalian beliin, ntar dia nabung lagi, dibelek lagi kayak gitu. Saking dia apa ya, kepengen punya motor kali ya. Ada yang kayak gitu, tapi dia terlambat bayar itu karena waktu itu sempat sakit. Dia kerja kan gajinya harian. Tapi karena dia pengen punya, motornya bagus, dirawat sama dibersih banget. Yang kayak gitu ada, tetap ada. Sekarang udah lunas kali ya? Mungkin udah lunas. Udah beli NMAX kali. Bisa jadi. Udah naik lah taraf hidupnya. Iya. Berarti sebenarnya tuh orang jujur. Jujur. Dan bekerja keras karena udah niat tuh dia bayar motor pakai uang celengan gitu. Untung yang plastik ya. Coba yang tanah liat atau dibeliin. Lu repot juga tuh, nyapuin dulu kan. Udah Mas yang sapu deh gitu. Iya bener. Ribet juga itu kalau kayak gitu. Nah, tapi lu dari satu hari itu ada berapa target sih? Itu ada tergantung rumah biasanya gitu. tanggal jatuh tempo, misalkan kan sekarang tanggal berapa nih, misalkan kita mulai dari tanggal 1 ya, yang jatuh tempo tanggal 1 itu berapa orang gitu. Biasanya kalau misalkan nama-nama baru itu gue telepon doang, by phone doang. Ini kenapa gitu, kadang biasanya nama-nama baru itu bukan orang yang istilahnya emang niat telat bayar, biasanya mereka emang ada keperluan apa gitu kan. Misalkan keluarga sakit, anak sakit atau apa sakit jadi nggak bayar gitu kan. Kita telepon misalkan dibilang, iya Pak, kemungkinan bulan depan. Ya udah, gue cuma catat doang aja, ngasih laporan ke kantor. Keluarga debitur gitu ya, sakit, janji bayar tanggal sekian, kayak gitu bikin laporan doang. Terus kalau misalkan yang dari satu hari itu, misalkan dari tanggal 1, kemungkinan nggak banyak, paling 5, paling banyak 10 lah. 10 orang, itu juga nggak semua gue samperin. Paling cuma by phone. Terus kalau misalkan ada yang istilah kita udah tahu nih ya, ada beberapa yang memang istilahnya kita udah tahu lah gitu, udah sering lah kayak gitu kan. Terus dia kayak beberapa orang kayak petani. Petani itu nggak mungkin dia tiap bulan bayar. Kalau dia emang sistemnya nunggu panen bisa 4 bulan. Tapi langsung 4 bulan. Tapi langsung. Bread. Berikut dendanya, di bread kayak gitu. Ya kalau kayak gitu ngapain kita tagih? Ya iyalah, untung malah leasing. Iya. Misalnya udah dapat uang bunga, dapat uang denda. Iya. Harusnya seneng dong leasing. Nah, orang bayar telat gitu. Makanya biasanya kalau yang petani-petani gitu cepet di ACC. Oh iya, gue pernah dengar kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia dilihatnya petani dan emang dari track recordnya bagus nih, pasti kan ada tim survei kan ke sana. Iya, tim survei. Apalagi kalau misalnya sawahnya banyak nih, panennya bagus, itu cepet katanya. Iya itu. Bahkan ditawarin lagi. Biasanya kalau yang istilahnya udah lunas gitu, langsung si marketing itu surveyor itu tawarin lagi mau ambil motor apa lagi gitu, atau mau mobil enggak, itu tawarin aja pasti yang bagus-bagus mah. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya dalam satu hari itu gagal semua? Nggak ada yang. Nggak ada. Pasti ada. Nggak bayar semua.
Ya ada aja. Ada aja satu hari. Ada aja satu hari. Itu jadi ini nggak sih jadi masalah di kantor? Ya iya, ditanya kenapa aku bisa sampai nggak bayar. Ya kalau gue pribadi ya makanya gue kenapa resign kan waktu itu gue tuh resign jatuhnya. Kenapa resign itu kayak apa ya, berlawanan sama Jati diri lo. batin aja ya. Anjir. Kayak kasihan gitu gimana sih ya, ya orang nggak punya duit, mau gue black kulitnya juga ya nggak bakal bisa bayar kan gitu kasar kata ya kan. Tapi pernah tanya nggak sih, lo tahu nggak bisa bayar kenapa ngambil motor gitu? Iya. Pernah nanya? Oh enggak pernah. Itu pertanyaan kejam kali ya? Iya, lagian juga rata-rata orang yang nggak bayar itu bukan karena dia emang niat, kebanyakan tuh kayak gitu, bukan karena emang dia niat nggak bayar, lebih ke ada sih yang emang niat nggak bayar, tapi lebih ke kayak gue lagi ada kebutuhan lain gitu. Tapi kalau misalkan dikasih arahan gitu ya, misalkan diomongin, kalau memang istilahnya daripada jadi ngeberatin, kasih masukan gitulah daripada nanti nama di BI checking jelek, mending dipulangin kayak gitu, kasih masukan kayak gitu-gitu aja. Pulangin biasanya motor atau dia bayar dibenerin lah pembayarannya. Kalau misalkan kita kasih masukan kayak gitu biasanya ada aja sih kalau orang yang beneran niat pengen punya ya. Tapi kalau emang orang yang niat nggak punya, ya udah emang dia nggak mau bayar. Ada juga. Nah kalau misalnya dari debitur itu, misalnya kan yang ini debitur kan, dari debitur itu ada telat misalnya 2 bulan. Total 1 juta. Nah, lo kesana ternyata dia cuma bisa bayar 300. Tetap lo ambil apa nunggu sampai itu? Enggak lah, nunggu sampai si pokoknya aja. Bunganya mah enggak, pokoknya aja. Oh, bunganya enggak? Enggak, itu bunga itu biasanya nanti di terakhir biasanya. Oh, pas pelunasan. Pelunasan dia harus bayar sisanya bunganya itu. Iya, tapi juga biasanya ada potongan, enggak full. Jadi itu kayak bunga denda itu kayak istilahnya enggak wajib ya? Ada toleransi berarti. Iya. Tergantung kebaikan dari si leasingnya. Iya, pimpinan cabang aja. Pimpinan cabang kan gua kebagian di daerah Kayu Ringin tuh. Nah itu kalau lagi pimpinan cabangnya yang kebagian ngejabat waktu itu orangnya royal gitu baik ya, biasanya udah ada potongan lumayan. Kasih aja, udah kasih aja lah. Gitu. Iya, malah ada yang dari berapa juta gitu dilunasin, ada. Tergantung ya kepala cabangnya aja ngasih kebijakannya kayak gimana. Nah, numpung lo pernah kerja di leasing, gue sekarang bingung deh. Kenapa kalau kita ngelunasin barang itu malah kena penalti ya? Gue juga nggak tahu deh, mungkin karena dari dulu tuh kayaknya kayak gitu. Iya, asalnya kan orang seneng ya, wah dilunasin berarti kan orangnya bakal aman. Karena kalau menurut gue sih ya, menurut gue nih pandangan gue aja ya, gue nggak tahu benar apa enggak. Kayak kalau lo masih dalam proses kontrak gitu ya, nyicil gitu, masih proses nyicil di kontrak itu, misalkan setahun, nyata lo lunasin 5 bulan, kan kalau si pihak leasing mungkin ada prasangka begini kan ya, mungkin nanti di bulan keberapa lo ada kemungkinan lo sakit atau nggak bisa bayar, lo denda bunga itu. Iya, gue juga pernah pikiran kayaknya gitu. Segitu deh. Tapi ya itu, kalau gue pikir nih, anjir penaltinya lumayan loh. Lumayan. Bisa satu cicilan itunya. Bisa lebih tergantung. Apalagi kalau misalkan dia begini polanya nih. Harusnya sekarang jatuh tempo 25 Desember misalkan. Dia belum bayar sampai 25 Januari. Ya kan? Februari. Berarti kan 2 bulan tuh ya. Itu kan ada denda ya. Denda. Terus lu cuma bayar 1 bulan. Biasanya diterima. Harusnya kan lu bayar 2 bulan. Tapi lu bayar 1 bulan. Nah itu biasanya masih ada denda lagi yang berjalan. Kan lu masih ada keterlambatan lagi. Sebulan lagi. Itu bisa sampai puluhan juta. Iya makanya. Iya. Tapi gue pernah pengalaman nih, jadi motor gue kan tinggal 9 bulan lagi. Nah kebetulan tuh gue ada sesuatu lah yang memang harus melunasi motor. Ya akhirnya gue lunasin tuh. Pas di pernopisnya, pas saat itu dia bilang bakal kena penalti nih Pak kalau misalnya dilunasin sekarang. Iya. Kalau mau 3 bulan mau lunas nggak apa-apa. Ya udah gue tetap ya udah nggak apa-apa lah, ada penalti, orang gue butuhin cepat gitu kan. Akhirnya gue disuruh ngadep ke bagian pimpinannya. Kalau memang benar-benar melunasin, akhirnya gue ke situ dan pimpinannya nanya, ini buat apa Mas kok buru-buru lunasin? Ya pengen lunasin aja Pak, gue bilang gitu aja, nggak buat apa-apa gitu kan. Saya pengen hidup tenang lah, nggak ada cicilan gue gituin. Tapi ini saya aneh Pak, kenapa saya melunasin, kenapa saya kena penalti? Jatuhnya saya lebih mahal nih kalau saya totalin nih gitu.
Dia mikir lama tuh. Ada kayak sekitar 10 menit dia diem gitu kayak mikir gitu. Terus akhirnya ya udah Pak, nggak ada penalti. Beneran. Akhirnya gue nggak kenain penalti. Iya, kayak yang tadi di awal sebelumnya gue bilang juga itu kan. Tergantung si pimpinan cabangnya juga, kepala cabangnya itu dia ngasih kebijakannya kayak gimana beda-beda sih. Apalagi kalau misalkan tergantung, kalau misalkan mungkin dia nyari keuntungan lebih gitu ya di cabangnya dia, mungkin bisa nggak dikasih sama sekali spesial pun. Ya tergantung beda-beda aja. Ada juga nasabah yang istilahnya dapat 0 sampai 0 gitu, ada yang nggak dapat sama sekali, ada. Ya gimana gue nggak tahu deh itu mah, itu urusan pimpinan kayak kepala cabang di daerah situ dah, gimana kebijakannya apa yang istilahnya kok si ini bisa dapat ini enggak gitu. Gue nggak tahu itu. Kalau itu balik lagi ke kebijakan si kepala cabang. Oh gitu ya. Wah seru juga ya, leasingan gini ya. Banyak hal yang gue pribadi baru tahu gitu loh. Cuk, lo pas jadi DC itu berapa hari kerja sih? Sebenarnya sih nggak ada hari libur sebenarnya. Dia normal sebenarnya ya. Hari Sabtu itu setengah hari. Absennya untuk absen, tapi kan ada yang jatuh tempo di hari Minggu. Biasanya kita bawa surat jalannya di hari Minggu. Misalkan ada yang istilahnya memang kayaknya dia harus kita temuin di hari libur karena hari-hari kerja itu Senin sampai Jumat atau Sabtu itu dia nggak ada di rumah biasanya. Nah mau nggak mau kita samperin hari libur, itu nggak dihitung lembur. Nggak dihitung lembur. Tapi kalau misalkan kita sampai dapat tagihannya, itu masuk insentif. Insentifnya berapa persen? Dia nggak per satu orang. Dia misalkan kita punya tagihan dari keseluruhan kita nih dalam satu bulan wilayah kita itu misalkan ada 400 orang misalkan, 400 atau 500 orang lah misalkan tuh. Kita dihitung misalkan berapa persen dari keseluruhan yang bisa kita tagih. Mau itu yang bayar bener, mau itu yang bayar nggak bener. Misalkan kita 80% gitu yang ketagih gitu. Sekian berapa gitu, berapa. Gue lupa dah dulu dah. Pokoknya kayak gitu dia, berapa persen yang ketagih itu jadi insentif kita. Gitu. Bukan misalkan satu orang ketagih kita dapat insentif, enggak. Mau dia bayar sendiri, mau dia bayar ke kita, mau dia intinya bayar gitu ya, mulangin motor kita dapat, jatuhnya kan berarti kan dapat pembayaran. Gitu. Nah itu kita dapat masukan insentif. Hitungannya berapa persen ketagihnya gitu. Bukan satu perorangan. Kalau pas lagi nagih tuh pernah nggak sih lo ditawarin barter gitu? Mas, saya ada kelapa nih, ambil aja. Pernah. Misalkan dia kayak ada konsumen, dia bener nggak bohong. Dia dagang. Bukan dagang. Ngontrakin pohon. Ngontrakin pohon? Itu kayak apa lagi sih? Jadi pohon dikontrakin. Jadi misalkan yang dia punya kunti, bukan. Kan pohon itu kan berbuah, kayak pohon rambutan. Pohon yang buah-buah yang jambu atau istilahnya yang bisa ada harga jualnya lah. Enggak Bu, makasih. Ya. Terus? Itu ditawarin, ada yang mau nggak nih ngontrak pohon ini gitu. Loh, gue juga bingung pertama-tama kan, maksudnya gimana? Ini sistemnya gimana sih kalau ngontrak pohon kayak gini gitu kan? Jadi misalkan dikontrak nih selama berapa waktu gitu, gue nggak tahu musim atau bulan, gue lupa dah pokoknya dah. Jadi selama itu berbuah berapa kali pun si yang punya pohon ini nggak berhak makan buahnya. Jadi nanti buah itu buat misalnya lo mau nih, buah itu buat lo. Buat gua, itu hak gua. Jadi setelah mau dijual apa mau dikonsumsi? Bebas sih gitu. Biasanya ada yang mau kayak gitu. Dan kadang gue pernah juga ada konsumen yang gini, jadi ada konsumen gue tukang kayu. Ada lagi satu dia punya kebun gitu, pohonnya banyak. Kalau tukang kayu dikasih apa? Bukan dikasih. Jadi si yang punya kebun ini dia punya kayu pohon nangka gede gitu, nangka gede banget. Masih pohon apa masih udah? Pohon. Masih pohon. Nah dia ngomong, Pak saya mau jual, ada kenalan nggak? Kata dia buat ngebayarin ini. Ada yang mau ya pohon nangka, kayu nangka gitu. Ya gue tapi karena punya konsumen yang lain yang tukang kayu, ya gue samperin lah. Tawarin, ada di daerah sini, dia nawarin pohon nangka gede. Ya udah gue lihat dulu deh, kata dia. Dilihat, deal jadi. Tapi ujung-ujungnya dibayar pakai uang itu kan? Uang apa? Uang dari jual kayu. Iya. Bukan barter namanya itu mah. Barter maksudnya barang ke gua. Iya.
ada tapi bukan gua. Temen gua dia sebenarnya nggak boleh. Jadi dia pakai sistem kayak apa ya, nalangin. Dia kayak misalkan konsumen nih, kasihan gitu kan ya. Cerita sedih gini ya, namanya kita namanya manusia kan ya, kasihan. Ya udahlah biar gue juga hitungannya ketagih, gue dapet insentif. Ya udah saya talangin dulu nih Bu ya gitu. Ditalangin sekali 2 kali masih benar, mungkin yang ketiga kalinya jadi nggak benar gitu kan. Ada aja kan orang-orang kayak gitu. Akhirnya dia pulang karena dia daripada kesel nggak bawa apa-apa, bawa kulkas. Kulkas diikat di belakang satu pintu motor. tapi? Satu pintu. Oh. Kan waktu itu cicilan motor masih murah ya, 300, 500 kayak gitu masih ada. Sekarang mah mungkin nggak ada cicilan motor segitu. Pulang udah bawa kulkas. Nah pas pulang bawa kulkas, jatuhnya si kayak dia yang bayarin. Iya. Jadi si teman gue yang kolektor itu ngomong, udah lah Bu lah, daripada duit saya nggak balik, itu aja kulkas saya bawa gitu. Saya bayarin apa? Ya tukar kan udah dibayarin, angsurannya udah dibayarin. Oh. Jadi ya udah langsung bawa aja dia kulkasnya. Ada itu yang kayak gitu. TV buat TV. Dia nalangin gitu. Ditalangin si konsumen debiturnya nggak bisa bayar. Nego akhirnya TV ke bawah. Ntar sama dia dijual lagi. Kayak gitu ada aja. Makanya sampai ada teman gue kolektor itu sampai ketagih itu di atas 90% itu insentifnya gede banget. Kalau gue dulu nggak pernah. Lu biasanya berapa persen? 75 lumayan lah ya dibandingkan setengahnya. Iya, cuman emang kebanyakan itu yang bisa sampai 80-90% itu wilayah-wilayah kota biasanya yang bagus. Kayak Bekasi kota itu biasanya bagus tuh pembayarannya tuh. Apalagi dia jarang kemana-mana. Biasa kalau wilayah kayak gitu kan orang-orangnya kerja gitu ya. Biasa by phone aja udah kelar, cukup di by phone aja. Iya. Kalau di kota kebanyakan rata-rata kan kerja tetap kan. Betul. Kalau gua kan kebagian wilayah kayak Setu itu banyak kan petani, terus daerah Cibitung juga ada beberapa yang kerja, ada juga beberapa yang istilahnya ya emang di rumah aja, petani juga kayak gitu. Ada juga kan Cibitung yang sawah kayak gitu. Wilayah tergantung wilayah lah kayak gitu. Seru. Tapi gue lebih suka yang ketemu langsung sih daripada lewat telepon. Silaturahmi. Iya, ada pengalaman siapa juga. Tahu kan dapat lagi tuh cewek. Wah, selera nih. Wah, cocok nih. Kayak bisa. Cuma udah nggak boleh lo begini. Iya juga. Udah punya keluarga. Oke, guys. Jadi kayak cukup aja nih untuk kita ngulik tentang DC sama Om Yuli. Mungkin dapat pencerahannya nih. Seru juga ya ternyata ya dunia-dunia kayak begitu. Tapi yang paling berkesan adalah kita dapat pengetahuan bahwa DC itu debt collector itu nggak sama dengan mata elang. Beda. Jadi beda dari soal pekerjaannya, tujuannya sama pelakunya ya. Jadi beda. Kalau debt collector itu resmi dari leasingnya, sedangkan kalau mata elang ataupun sebenarnya kalau saya mata elang. Sebenarnya gue juga dulu bukan kalau di kantor bukan debt collector, gue dibilang field collector. Field collector. Iya. Field itu apa ya? Pokoknya field collector gue, FC gue dulu tulisannya tuh, jabatannya tuh. Field collector dia. Baru dengar juga namanya. Iya makanya. Field collector bukan debt collector, tapi memang kalau di luar ngomongnya ya udah kolektor aja. Kolektor. Udah gitu, kolektor. Karena dia kan ngolekin uang duit tagihan. Duit tagihan. Oke. Om Yuli, makasih ya. Udah dingin baksonya. Oh iya benar. Just